Di segmen ini kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Nofri Afandi dari TV One Biro Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Nofri, ada kabar pilihan apa dari daerah Anda? Ya baik Putri dan juga pemirsa, selamat pagi. Informasi pertama yang akan kami kabarkan pada pagi hari ini mengenai seorang wanita yang ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamarnya di wilayah Percocetuan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat lalu. Sempat diduga warga sebagai korban pembunuhan. Namun setelah diselidiki polisi, diketahui korban tewas karena melukai dirinya sendiri. Inilah rekaman CCTV sebelum korban yang bernama Ade Sylvia Nasution tewas. Terlihat korban sempat membekap hingga melukai teman korban yang sedang tidur. Beberapa saat kemudian setelah teman korban keluar kamar, terlihat korban dengan sengaja melukai dirinya sendiri hingga terkapar. Menurut polisi bahwa korban tewas karena melukai dirinya sendiri. Sebelum kejadian, korban dan teman wanitanya sempat bertengkar. Saat ini jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan. Pihak kepolisian juga telah menutup kasus tersebut lantaran korban tewas karena ulahnya sendiri. Informasi berikutnya pemirsa, banjir rob disertai gelombang tinggi merusak rumah dan menggenangi pemukiman warga di Kelurahan Pasar Madang, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Banjir juga menyebabkan warga harus mengungsi. Berdasarkan data dari BPBD Tanggamus, sekitar 115 rumah terdampak dengan rincian 6 rumah rusak berat dan 13 rumah rusak ringan. Selain itu, 64 jiwa terpaksa mengungsi ke tempat aman akibat ketinggian air yang sempat mencapai hampir 1 meter di beberapa titik. Tidak hanya merusak rumah, gelombang tinggi juga mengakibatkan sejumlah perahu nelayan terbalik hingga hancur. Warga yang terdampak berharap agar Pemda setempat dapat memperbaiki tanggul penahan ombak yang rusak agar kejadian serupa tak terulang. Hingga Sabtu siang, kondisi air laut mulai surut. Namun sebagian warga masih bertahan di tempat pengungsian sambil membersihkan rumah mereka dari sisa lumpur dan sampah laut. Demikian dua informasi dari wilayah Sumatera, saya kembalikan ke Putri di studio. Baik, terima kasih Nofri Afandi, kabar pilihan dari Medan, Sumatera Utara. Dan kita akan bergeser pemirsa ke kabar-kabar dari Surabaya, Jawa Timur, di mana seorang teknisi pemasangan jaringan internet pingsan akibat tersengat listrik di atap rumah salah seorang konsumen di Jalan Jojoran 1 Surabaya pada Sabtu siang. Saat hendak memasang jaringan internet untuk mengevakuasi korban, petugas PLN dan Damkar dikerahkan. Beginilah suasana saat petugas Damkar Pemkot Surabaya melakukan evakuasi terhadap korban. Sebelum korban tersetrum, warga sudah memberitahu korban terkait adanya jaringan listrik di atap rumah tersebut. Namun, korban sepertinya tidak memperdulikan informasi tersebut. Hingga akhirnya korban tersetrum dan terjatuh lemas. Sebelum mengevakuasi korban, petugas PLN didatangkan untuk memutus jaringan listrik agar tidak mengganggu proses evakuasi. Korban dievakuasi dari atap rumah menuju ke ambulans untuk kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Kita ke informasi lainnya pemirsa, petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban, TNI, Polri, dan Satpol PP menggelar razia di sejumlah tempat kos yang diduga digunakan sebagai tempat peredaran narkoba. Razia digelar di 4 rumah kos berbeda, yaitu 2 lokasi tempat kos di Kecamatan Jedo dan 2 lokasi di Kecamatan Tuban. Saat razia, masing-masing penghuni kos didatangi dan dimintai tes urin oleh petugas. Dari tempat kos wilayah Kecamatan Jeno, petugas mengamankan 3 orang yang positif narkoba. Dari tempat kos wilayah Kecamatan Tuban, petugas mengamankan 1 orang yang positif narkoba.
Mereka yang positif narkoba selanjutnya dibawa ke kantor BNNK Tuban guna dimintai keterangan lebih lanjut. Menurut petugas, saat ini sedang marak munculnya narkotika jenis vape. Diharapkan agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak mudah terjebak.